Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabe Salamat, Lingu Nalatai, Salam Sahujud Karende Melepang, Adil Katalinu, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus. Perkenalkan, kami dari Prodi PGSD Rombel C, dengan saya sendiri Jelsi Olivia dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dika Ahmad Alfiansa. Perkenalkan, nama saya Cynthia Febriansa. Perkenalkan, nama saya Teresia Muhammad. Perkenalkan, nama saya Duendi Trisma Tupang. Perkenalkan, saya Aldo Alexander Buta. Selamat siang Bapak. Siang. Sebelumnya saya di sini ingin minta tolong Bapak sebagai narasumbernya. Apakah Bapak bisa? Oke, kita coba ya. Iya Pak. Sebelumnya izin bertanya Pak, namanya siapa ya Pak? Oke, nama saya Abrar. Oke, umurnya Pak? Umur saya 33. Pak, di sini saya ingin bertanya, menurut Bapak apa tantangan utama yang mungkin dihadapi untuk menjaga persatuan di tengah keragaman ras di daerah kita ini? Oke, untuk menjaga keragaman ras ataupun tantangannya adalah itu kita gimana caranya dari masing-masing bisa meningkatkan rasa toleransi. Jadi yang tujuannya supaya tetap menjaga persatuan dan kesatuan, juga Harkaptimas. Harkaptimas itu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi pentingnya toleransi di situ. Supaya keragaman rasnya bisa terus terjaga meskipun berbeda-beda ras atau suku atau agama, tapi karena adanya toleransi dari masing-masing pihak itu bisa tetap terjaga. Oke, baik Bapak. Ini pertanyaan kedua, jika Bapak mengetahui teman satu tim ditolak dalam sebuah kegiatan hanya karena perbedaan agama atau suku, apakah Bapak akan tetap ikut dalam kegiatan tersebut demi kepentingan pribadi atau memilih mundur sebagai bentuk solidaritas? Oke, kalau sejauh ini atau selama yang saya tahu, kegiatan-kegiatan tertentu yang membedakan suku, agama, ras itu memang udah sangat jarang ya. Artinya misal ada kegiatan suatu kegiatan di suatu tempat, nah itu mungkin kalau memang itu untuk kegiatan keagamaan tertentu ya mungkin dia nggak boleh kan, misal agama A nih, nah otomatis di kegiatan agama A tertutup untuk agama A, mungkin agama B juga nggak boleh kan. Iya, Pak. Nah, cuman kalau memang konteksnya itu kegiatan umum tapi malah dikhususkan suatu agama tertentu dan si teman kita yang agama beda sama yang mereka ini dikecualikan, kita harus menanyakan kembali nih sama si pihak pengada acaranya kenapa dibeda-bedakan. Nah, kalau memang ternyata nggak jelas, kalau saya pribadi ya mending nggak usah ikut, karena dari situ udah kelihatan kan dia mau mecah belah nih kegiatan, mending nggak usah kita ikut atau nggak usah kita laksanakan. Oke Bapak, pertanyaan ketiga, menurut Bapak bagaimana sih cara masyarakat menjaga kerukunan di tengah perbedaan sara? Nah itu tadi, untuk menjaga kerukunannya meningkatkan toleransi. Nah, jadi di sini kita namanya suatu daerah, misal Palangkaraya atau kota Kalteng, ya kita kedepankan kita sama-sama orang Palangkaraya atau kita sama-sama orang Kalteng atau kita sama-sama di sini kerja di sini cari nafkah di sini, nggak usah kita beda-bedain, toh kita juga mau hidup rukun, damai, berdampingan ya kan, ngapain harus dibeda-bedain apalagi sampai terjadi konflik kayak gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhirnya Bapak, apa harapan Bapak terhadap kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki banyak perbedaan suku, agama, ras, dan golongan? Oke, harapannya sih ya, sejauh ini sih udah bagus ya. Kita udah bisa hidup damai, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi kan tetap satu juga. Terutama kita ngomong misal areal Palangkaraya, di Palangkaraya udah lumayan bagus, toleransi lumayan tinggi. Bisa kita lihat di beberapa ruas jalan ada gereja yang bersebelahan dengan masjid. Iya. Juga bahkan di sekitar sananya ada juga untuk ibadah agama Hindu, pura. Artinya toleransi di tempat kita udah bagus. Nah, harapan kedepannya semoga toleransi yang udah bagus ini terus terjalin dengan baik ya, dengan sampai hal-hal kecil bisa menjadi besar, itu jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan sebelum menjadi besar sudah bisa diredam. Itu sih harapannya, tetap terjalin dan baik.
Oke, baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya Sama-sama, Mbak. dan telah membantu kami dalam penyelesaian tugas ini. Iya. Oke, terima kasih Lancar Bapak. ya. Iya, Pak. Oke. Sebelumnya, nama kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Teresia Aziowa. Umurnya, Umur saya 19 tahun. statusnya apa? Saya sekarang adalah seorang mahasiswa. Menurut kakak, apa tantangan utama yang mungkin dihadapi untuk menjaga persatuan di tengah keragaman ras di daerah kita ini? Menurut saya ada beberapa tantangan utama yang kita hadapi di lingkungan sekitar kita yang mungkin banyak sekali jenis-jenis keragaman, entah itu agama, suku, ras, etnis, ataupun golongan. Yang pertama yaitu intoleransi. Nah, mungkin di sekitar kita ini banyak sekali warga-warga atau masyarakat sekitar yang kurang menghargai perbedaan antara satu sama lain. Terus yang kedua itu ada ketimpangan ekonomi yang mungkin di mana mungkin ada beberapa masyarakat dari golongan tertentu yang memiliki ekonomi dengan standar yang tinggi, tetapi ada juga standar yang rendah sehingga beberapa masyarakat merasa kurang adil. Lalu yang ketiga itu ada ujaran kebencian di media sosial. Nah, di media sosial ini juga dapat menyebabkan salah satu tantangan utama dalam menjaga persatuan karena media sosial ini sangat mudah sekali menyebar kayak hoax-hoax ataupun kesalahpahaman antara suku, ras, agama, dan beberapa golongan. Pertanyaan kedua, jika kakak mengatur teman satu tim ditolak dalam sebuah kegiatan hanya karena perbedaan agama atau suku, apakah kakak akan tetap ikut kegiatan tersebut demi kepentingan pribadi atau memilih mundur sebagai bentuk solidaritas? Kalau menurut saya, jawaban saya itu adalah lebih baik saya memilih mundur sebagai bentuk solidaritas. Kenapa? Karena di Indonesia ini beragam suku, agama, ras, dan golongan. Harusnya kita harus saling menghargai, saling mendukung satu sama lain, jangan saling membeda-bedakan. Karena keragaman ini itu adalah sebuah keunikan dari negara kita sendiri, yaitu Indonesia, dan juga sebagai semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi menurut saya kita harus saling menghargai satu sama lain tanpa membeda-bedakan, entah itu dia dari agama apa, dari suku apa, dari ras apa. Tidak perlu saling memandang perbedaan itu, kita harus saling menghargai satu sama lain. Pertanyaan ketiga, menurut kakak bagaimana cara masyarakat dapat menjaga kerukunan di tengah perbedaan sara? Menurut pendapat saya, cara masyarakat untuk menjaga kerukunan di tengah perbedaan sara, yang pertama yaitu dengan sikap toleransi. Jadi kita harus saling menghargai walaupun kita berbeda-beda suku, agama, ras maupun golongan. Lalu yang kedua, saling tolong-menolong. Lalu yang ketiga yaitu sikap gotong royong, bekerja sama dalam membangun komunikasi yang baik antar masyarakat. Lalu selanjutnya yaitu menghindari adanya ujaran kebencian, baik itu di media sosial maupun secara langsung. Pertanyaan keempat, apa harapan kakak terhadap kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki banyak perbedaan suku, agama, ras, dan golongan? Harapan saya dengan perbedaan sara di Indonesia ini, semoga kehidupan masyarakat menjadi lebih harmonis, rukun, damai, dan lebih inklusif. Sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lalu keragaman ini juga dapat menjadi sumber kekayaan bangsa agar dapat mendorong inovasi dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia, bukan sebagai sumber perpecahan. Terima kasih ya kak telah menjadi narasumber kami. Ya, sama-sama. Selamat sore kak. Sore. Sebelumnya izin buat video ya kak. Ya. Buat tugas. Sebelumnya nama kakak siapa ya? Nama saya Intan. Prodi apa kak? Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Status kak, umur? Status belum menikah, umur 22 tahun. Oke. Sini saya mau bertanya kak, menurut kakak apa tantangan utama yang mungkin dihadapi untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman ras di daerah kita ini? Tantangannya biasanya itu sih yang paling sering saya lihat itu merasa bagian mereka itu lebih unggul, lebih keren, lebih mendominasi gitu sih. Baru yang kedua kak, jika kakak
mengetahui teman satu tim ditolak dalam sebuah kegiatan hanya karena berbeda agama atau suku. Apakah kakak akan ikut kegiatan tersebut demi kepentingan pribadi atau memilih mundur sebagai bentuk solidaritas? Kalau saya pribadi sih menurutku aku tetap ikut, tapi kasih masukan lagi sih sama orang-orang yang membeda-bedakan gitu, tapi tetap ikut. Oke. Baru kak yang ketiga, menurut kakak bagaimana cara masyarakat dapat menjaga kerukunan di tengah perbedaan sara? Menjaga kerukunannya itu sih lebih terbuka lagi ya, kalau ada kumpul-kumpul sering ikut kumpul, jangan fanatik juga. Oke. Baru yang keempat kak yang terakhir, apa harapan kakak terhadap kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki banyak perbedaan suku, agama, ras, dan golongan? Harapannya sih biar lebih kompak lagi dan gak usah membeda-bedakan, soalnya kita ini kan sama aja, sama-sama manusia. Oke, makasih banyak kak. Iya. Selamat siang Kak. Siang. Bisakah Kakak untuk menjadi narasumber kami untuk tugas mata perkuliahan? Oke, boleh, bisa. Oke, sebelum masuk ke wawancara, bisakah Kakak untuk memperkenalkan diri, usia, dan status? Oke, baik. Izin perkenalkan diri. Nama saya Apollonarius. Biasa dipanggil Aris. Umur 24 tahun. Status saya sebagai masyarakat. Baik Kak, izin untuk mengasih soal. Baik, menurut Kakak, apa tantangan utama yang mungkin dihadapi untuk menjaga persatuan di tengah keragaman ras di daerah kita ini? Kalau menurut saya ya, ada memang yang beberapa tantangan yang khususnya kita di Indonesia inilah yang mencakupi dari beberapa suku, ras, agama, dan adat istiadat. Nah, kalau tantangan yang paling utama yang memungkinkan untuk dalam tadi berkaitan dengan pertanyaan itu adalah perbedaan ya, perbedaan suku, ras, agama, dan lain-lainnya serta budaya lah. Itu tantangan yang paling utama, perbedaan. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena ya mungkin kita bisa lihat sekarang kan susah sekali ketika kita hidup di negara kita tercintai, di dalam negara kita ini dengan perbedaan yang begitu banyak. Nah, habis itu yang kedua itu adalah mencakup perspektif. Perspektif kita ini kan selalu menganggap bahwasanya perbedaan itu sesuatu hal yang tidak baik. Gitu. Iya. Padahal sebenarnya baik-baik saja, tergantung ya perspektif kita sebagai manusia atau sebagai makhluk sosial. Nah, habis itu yang ketiga itu adalah berkaitan dengan rasisme. Iya. Nah, itu salah satu juga yang menjadi tantangan utama lah, atau halangan selama ini dalam proses kita menjaga persatuan kita. Rasisme ini kan tidak pernah akan selesai ya di dalam suatu negara yang memang banyak warna, misalkan dari suku, agama, warna kulit, bahasa, dan lain-lainnya. Dan mungkin ya kalau tantangan utama sih palingnya berkaitan dengan beberapa hal itu aja lah. Sebenarnya masih banyak sebenarnya tantangan-tantangan lainnya ya, tinggal kita kedepankan sebagai pemuda, sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa mencari tahu lagi kira-kira ada nggak tantangan-tantangan lain atau masalah-masalah lain nanti yang memang menjadi penghalang untuk persatuan kita. Mungkin itu sih. Baik Bang, kedua, jika Kakak mengetahui teman atau satu tim ditolak dalam sebuah kegiatan hanya karena perbedaan agama dan suku, apakah Anda akan tetap ikut kegiatan tersebut demi kepentingan pribadi atau memilih mundur sebagai bentuk solidaritas? Yang pertama, kalau saya mendapati hal seperti itu ya, kalau saya memang memilih untuk berada di tengah-tengah sebenarnya. Karena yang pertama, kalau hal itu terjadi di sekitar lingkungan kita, yang pertama kan yang harus kita lakukan tentu mencari tahu dulu kan akar permasalahannya, kenapa dia ditolak. Kita harus cari tahu dulu apakah ada masalah selain daripada suku, ras, agama, dan lain-lainnya. Nah, otomatis kita harus mencari tahu dulu akar permasalahan. Kalau memang akar daripada permasalahannya itu adalah karena perbedaan suku, ras, agama, maka ya saya rasa saya akan tidak mengikuti acara tersebut. Bukan karena memilih ego sendiri ya, tapi saya kira ketika sudah disebutkan dalam suatu acara, berarti acara itu adalah
acara kebersamaan, ya. Berarti semua orang boleh ikut, terkecuali kalau acara itu memang sudah dikhususkan hanya untuk satu, misalkan contoh hanya untuk satu warna, misalkan warna putih saja, ya, otomatis kan kita juga sebagai warna contoh warna hitam tidak boleh ikut karena itu kita sudah tahu dari awal, oh acara ini khususnya acara warna putih. Nah, tetapi kalau acara itu bersifat umum yang notabene siapa saja boleh masuk, otomatis kalau hal itu terjadi maka saya tidak akan mau mengikuti acara tersebut karena saya kira itu acaranya sudah tidak bagus. Dan penolakan itu atau meninggalkan acara itu saya kira itu kan bentuk juga kita toleransi terhadap teman-teman yang tidak diperbolehkan ikut dalam acara tersebut. Itu saya kira, dan jawaban pastinya adalah saya tidak akan mengikuti acara itu. Bukan karena ego saya sendiri, tapi karena bentuk kepedulian saya juga terhadap perbedaan itu. Karena saya kira kan perbedaan kan bukan sesuatu hal yang buruk gitu. Iya. Itu saja, terima kasih. Baik Kak, untuk pertanyaan ketiga, menurut Kakak, bagaimana sih cara masyarakat dapat menjaga kerukunan di tengah perbedaan ras yang banyak banget di Indonesia ini? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus berkaitan dengan cara-cara masyarakat ya dalam menjaga kerukunan. Yang pertama tentu kembali lagi kita mengambil salah satu cara ya di lingkungan kita sekitar mahasiswa itu adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya kita dapat memberikan suatu wawasannya. Yang pertama tadi yang kita bahas di pertanyaan pertama itu adalah terkait dengan perspektif. Nah, kita coba memberikan sosialisasi supaya perspektif masyarakat itu bisa berbeda sedikit soal SARA itu, soal perbedaan, bahwasanya perbedaan itu bukanlah sesuatu hal yang buruk. Nah, itu salah satu cara ya, kita ambil saja sampelnya kita sebagai mahasiswa gitu. Nah, habis itu yang kedua, sering melakukan kegiatan-kegiatan kolaborasi. Nah, itu juga saya rasa salah satu cara bentuk supaya kita supaya tetap menjaga kerukunan. Nah, kalau kita hidup dalam suatu masyarakat, perbedaannya banyak dari suku, agama, ras, ketika kita melakukan satu saja kegiatan kolaborasi kan, dan di dalam kegiatan tersebut banyak warna, banyak suku, banyak agama. Nah, otomatis kan itu salah satu cara ya paling ampuh menurut saya, cara paling ampuh untuk kita tetap menjaga kerukunan di kehidupan masyarakat. Nah, habis itu yang terakhir kalau menurut saya salah satu cara juga untuk menjaga kerukunan itu adalah kita saling menghargai lah. Kita saling menghargai dari hati nurani kita. Contoh saja satu, ketika saudara kita misalkan yang muslim sedang sholat, yang Kristen sedang beribadah, ya kita saling menghargai saja, tidak mengganggu ibadahnya orang. Habis itu tetap saling menghormati. Habis itu ketika ada hari perayaan besar nih dari setiap agama, nah kita sama-sama mendukung, mensupport. Misalkan salah satu contoh membantu parkir, yang muslim membantu parkir di gereja, yang Kristen membantu parkir di masjid, dan banyak cara hal lain lah, entah dari mahasiswa, siswa, siswi, dan masyarakat luasnya. Dan saya kira ya masih banyaklah cara-cara di luar sana yang mungkin dapat kita ketemui supaya kita tetap mampu menjaga kerukunan di kalangan mahasiswa, di kalangan masyarakat, dan di kalangan yang lain. Baik Kak, untuk pertanyaan yang terakhir nih Bang, apa harapan Kakak teman terhadap kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki banyak perbedaan suku, agama, ras, dan golongan? Kalau dari saya sih berkaitan dengan pertanyaan yang pertama ya, sebenarnya ini kan pertanyaan umum saja. Kalau dari saya harapannya simple sekali. Yang pertama itu adalah hidupnya harus harmonis, rukun, dan bertoleransi, saling menghargai apapun perbedaannya, mau dari perbedaannya agama, suku, habis itu adat istiadatnya, budayanya, maupun warna kulitnya, itu kita harus saling menghargai. Nah, habis itu harapan saya juga ya di dalam suatu perbedaan, kita khususnya juga sebagai mahasiswa harus sering melakukan kegiatan-kegiatan yang memang dalam tanda kutip itu adalah kegiatan-kegiatan yang untuk mempersatukan lah masyarakat yang mengalami suatu perbedaan tadi. Habis itu harapan saya tentu ya hidup rukun tadi, harmonis dalam suatu perbedaan,
dan saling menjaga, saling toleransi, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang memang bisa memecah belah. Dan terakhir, semoga harapan dari saya, khususnya masyarakat Indonesia, tetap menjalani kehidupannya tanpa merendahkan, tanpa tidak membeda-bedakan lah perbedaan kita. Itu harapannya, dan ya tentu harapannya banyak sekali, tapi ya saya kira itu juga harapan-harapan yang kita inginkan semua lah berkaitan dengan perbedaan. Oh, baik, terima kasih ya Kak untuk menjadi narasumber kami. Baik, sama-sama. Terima kasih Kak. Apakah Bapak bersedia menjadi narasumber saya? Ya, bersedia. Namanya siapa Bapak? Alfian Puguh Bawono Putra, Umurnya? 27 tahun. Status jabatannya? Saya di Sungai Pakit itu sebagai Ketua BPD Sungai Pakit, Badan Permusyawaratan Desa. Baik, lanjut ke soalnya ya Bapak. Iya, silakan. Menurut Bapak, apa tantangan utama yang mungkin dihadapi untuk menjaga persatuan di tengah keragaman ras di daerah kita ini? Untuk tantangan berkenaan dengan keragaman ras itu adalah tantangan persatuan dan kesatuan, khususnya di negara kita, di negara Republik Indonesia. Itu kan dalam lingkup NKRI itu kita memang punya semboyan namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, itu juga menjadi kekuatan, juga akan menjadi tantangan yang luar biasa, khususnya bagi generasi-generasi muda dalam membangun komitmen, kemudian mempersatukan tekad, kemudian ada lagi konsistensi dalam berideologi, mempertahankan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Undang-Undang Dasar Negara 1945. Nah, ini tentu perlu adanya kesadaran baik dari generasi kita, generasi muda, maupun para orang-orang tua kita. Orang-orang tua kita itu dalam tanda arti adalah pengayom masyarakat, baik aparatur sipil negara, kemudian aparatur negara baik Polri, TNI, dalam mempertahankan ideologi berpancasila serta dasar kita sebagai negara, yaitu Undang-Undang 1945. Nah, ini perlu ditanamkan sejak dini agar apa? Agar rasa saling memiliki, persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa bernegara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap terjaga sampai nanti, jadi kekal gitu loh. Ke soal berikutnya, jika Bapak mengetahui teman satu tim ditolak dalam sebuah kegiatan hanya karena perbedaan agama atau suku, apakah Bapak akan tetap ikut kegiatan tersebut demi kepentingan pribadi atau memilih mundur sebagai bentuk solidaritas? Kalau saya memilih kita harus mundur atau tetap maju dalam kepentingan kita, dalam kepentingan bersama, apalagi berbicara tentang kepentingan negara, kepentingan suatu daerah, itu tentunya kata mundur itu tidak ada. Jadi harus tetap maju. Dengan alasan apa? Dengan alasan bahwa kepentingan bersama, apalagi menyangkut harkat martabat banyak orang, itu memang harus diperjuangkan. Perbedaan itu hal yang biasa. Berbicara tentang perbedaan ras, agama, suku maupun budaya, itu memang biasa dalam di negara kita, karena negara kita itu adalah NKRI yang seyogianya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita berbicara tentang sejarah, bahwa NKRI itu kita
satu negara itu terdiri dari beberapa bangsa. Jadi perbedaan agama, perbedaan budaya, adat itu hal yang lumrah dan hal yang biasa. Nah, menurut saya kalau ada pertanyaan seperti ini, ya kita harus tetap maju apapun yang terjadi. Berkenaan dengan kepentingan agama, kepentingan golongan, kepentingan suku itu harus bukan di nomor dua kan, tapi harus dikesampingkan dulu demi mufakat, kesepakatan dan tujuan kita yang mempunyai tujuan niat baik bahwa membangun negara ini harus sesuai dengan cita-cita leluhur kita dulu, sesuai dengan mufakat, musyawarah. Nah, inilah adalah kultur dari bangsa kita, bangsa negara Indonesia. Pertanyaan berikutnya, menurut Anda bagaimana cara masyarakat dapat menjaga kerukunan di tengah perbedaan sara? Menjaga kerukunan di tengah perbedaan sara. Ini sebenarnya bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru untuk generasi kita. Generasi kita itu bukan hal yang baru. Bagaimana cara menjaganya? Yaitu tadi di awal telah saya sampaikan bahwa menjaga ideologi berpancasila, kemudian kita sadar bahwa negara kita itu adalah negara kesatuan yang berbeda-beda bangsanya tapi menjadi satu negara. Ini menjadi kekuatan karena kita menengok ke belakang, kita melihat sekarang yang terjadi. Mungkin hanya Indonesia satu-satunya negara yang mempunyai berbagai macam bangsa. Ada di sana bangsa Jawa, ada di sana bangsa orang Sumatera itu masih terbagi lagi, ada Batak, Minang dan segala macam. Kita hidup di Kalimantan, ini ada Dayak, ada Banjar, ada Melayu dan segala macam. Nah, pembuktiannya bahwa kita dulu leluhur kita membangun negara ini juga bukan orang Jawa saja yang membangun gitu loh. Adanya sejarah persiapan kemerdekaan segala macam. Waktu itu ada Muhammad Hatta, ada Bapak bangsa kita Pak Karno, kemudian ada Sultan Syahrir dan segala macam. Mereka ini mempunyai latar belakang yang berbeda. Kalau waktu dulu itu tidak memikirkan bagaimana arah bangsa kita ini menjadi negara kesatuan, mungkin Pak Karno nggak jadi presiden, gitu ya kan? Ya. Karena di situ lingkupnya Sultan Syahrir itu orang Sumatera, Muhammad Yamin orang Sumatera, ya nggak? Nah, kemudian masih banyak lagi kalau kita mengulik sejarah, gitu loh. Makanya tidak ada alasan apapun kita tidak bisa membangun komitmen di era ini, karena bangsa kita berdiri karena perbedaan, karena musyawarah, karena mufakat, berbicara tentang kepentingan seluruh suku-suku yang ada di Indonesia, bersatu padu membangun negara, bersatu padu mengisi kelemahan masing-masing. Yang punya kelebihan kita menggeret teman-teman kita yang lemah, yang punya kelemahan. Nah, kita dekati, ayo sama-sama kita maju. Itulah fungsi daripada kita bersatu, persatuan, kesatuan. Nah, itu. Nah, ini harus kita tanamkan di generasi kita hari ini, bahwa kamu kata-kata ibaratnya dalam forum segala macam, jangan sampai menyinggung, mohon maaf, ini Jawa, ini Dayak, ini Banjar, kemudian ini Batak. Nah, hal-hal yang seperti itu jangan. Kita ini sama-sama orang Indonesia. Kita berdiri sama-sama di tanah Ibu Pertiwi. Nah, itu pesan-pesan kami. Pertanyaan yang terakhir, apa harapan Bapak terhadap kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki banyak perbedaan suku, agama, ras, dan golongan? Coba diulang lagi. Apa harapan Bapak terhadap kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki banyak perbedaan suku, agama, ras, dan golongan?
harapan saya untuk era sekarang, generasi sekarang, bahwa dalam menyikapi perbedaan ras, agama, suku, dan budaya, saya berharap kepada generasi-generasi hari ini bahwa kultur budaya kita, budaya orang Indonesia, baik suku manapun, saya yakin saya sering bertemu dengan banyak suku yang berbeda, baik itu orang Dayak, orang Batak, orang Flores, orang Sumbawa, orang Jawa, kemudian orang Minang. Kita sama-sama punya kesamaan, yaitu nilai budi pekerti yang mungkin tidak dipunyai oleh negara lain, tidak dipunyai oleh bangsa-bangsa lain. Nah, nilai budi pekerti luhur inilah yang perlu kita jaga. Nilai sopan santun, kemudian musyawarah mufakat, itu adalah warisan dari budaya kita. Dari hal-hal kecil saja kita ambil contoh, kita sebagai anak bangsa Indonesia jangan pernah malu membawa simbol simbol kesukuan maupun warisan daripada budaya kita masing-masing. Karena ini adalah menjadi kekuatan kita di negara-negara lain, bahwa meskipun di era globalisasi ini kita tidak meninggalkan kearifan lokal kita, baik itu budaya tentang makanan, ya kan? Tentang memberikan nama anak saja, identitas negara kita punya nama orang Jawa, orang Batak, orang Dayak. Nah, hal kecil seperti ini jangan sampai kita tinggalkan. Kalau tidak mau budaya kita, budaya perbedaan-perbedaan kita ini yang menjadi kekuatan ini hilang, gitu loh. Pesan kami di akhir pertanyaan sampean ini, saya punya slogan, yaitu berpikir global, bersikap lokal. Yang dimaksudkan bahwa berpikir global ini kita dipaksa hari ini sebagai generasi yang melek berkenaan dengan teknologi. Kita tahu, kita memahami, kita bisa mengaplikasikan di masyarakat dengan kecerdasan, kemudian dengan akses yang hari ini terbuka sangat luas. Namun dalam mengambil keputusan, mengambil kebijakan, mengambil langkah, itu kita tidak meninggalkan kearifan lokal, budaya sebagai bangsa yang berbudi pekerti luhur. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selamat siang Bapak. Saya izin untuk videokan sebagai tugas dari pertama, umur ibunya nama kakaknya. Umurnya berapa? Statusnya? Warga negara Indonesia. Kakak. Ini Kak, mau nanya tentang keberagaman sara, itu suku, agama, ras, dan antar golongan. Pertanyaan pertama nih Kak, menurut Kakak tantangan utama yang penting dihadapi untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman ras di daerah kita itu apa? Menjaga golongan. Yang kedua, jika Kakak punya teman atau satu tim ditolak dalam sebuah kegiatan hanya karena berbeda agama atau suku, apakah Kakak ikut kegiatan tersebut demi kepentingan pribadi atau pemilu untuk mundur sebagai bentuk solidaritas? Tergantung. Kalau misalnya ajak untuk masuk dalam kegiatan, mungkin teman aku mengajak, mungkin aku bakal buat bentuk toleransi tadi. Tapi kalau misalnya nggak sama sekali, aku bakal Dan lainnya sangat ketiga, menurut Kakak gimana
capai tujuan, satu arah kita pasti bisa. Disiplin diri, capai visi misi, kerja keras dan kerja cerdas, berkata benar, berbuat benar, tanggung jawab dalam segala